Yes, balik lagi sama aku Stephanie. Dan aku Markus di Perbincangan Singkat bareng broadcaster. Di segmen sebelumnya, kita kan udah banyak banget nih nanya-nanya ke Kak Arif. Nah, sekarang saatnya kita bacain pertanyaan dari smart viewers yang udah pada nanya lewat question box di Instagram kita, yaitu @binus_tv_club. Dan ternyata udah banyak banget nih yang penasaran dengan salah satu narasumber kita ini. Kalau gitu langsung saja kita bacain pertanyaan pertama dari @listener686. Kak, apakah seorang program director harus memiliki kreativitas yang tinggi? Kak Arif sendiri gimana, Kak? Apakah program director harus memiliki kreativitas tinggi? Oke, program director itu harus punya kreativitas tinggi, itu benar. Karena kita akan mengaplikasikan kreativitas kita dalam memvisualisasikan sebuah konsep ide program. Mau gambar itu atau visualnya menjadi apa, itu di tangan kita. Makanya kita harus punya kreativitas. Kalau kita nggak punya kreativitas yang tinggi, bagaimana kita bisa memahami suatu konsep atau suatu ide untuk menjadi sebuah program. Kayak gitu. Itu penting banget. Oke, nah pertanyaan kedua dari @audrey_anaya. Nah, Kak mau nanya bedanya program director dan floor director apa ya? Nah, Oke. Kalau program director itu basically orang yang standby-nya di dalam control room. Kalau floor director itu yang ada di studio atau di lapangan. Jadi komunikasinya floor director dan program director bisa dua arah. Kita mengarahkan dari ruang kontrol, teman-teman FD yang mengarahkan talent yang ada di floor. Kayak gitu. Oke, berarti seorang program director satu kasta lebih tinggi kali ya, Kak, dari floor director. Benar nggak sih, Kak? Ya, itu kasta atau itu kan hanya struktural ya. Cuman sebenarnya sama-sama kita satu tim sih. Oke. Nah, ada nih pertanyaan ketiga dari @mayu. Kak, apakah dunia broadcasting menjadi karir yang menjanjikan di ke depannya? Pertanyaan yang cukup bagus nih ya, Kak. Oke, kalau menjanjikan untuk karir ke depannya mungkin masih menjadi pekerjaan yang seksi, maksudnya pekerjaan yang bisa jadi pilihan teman-teman semua. Cuman kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi karena sekarang kan semua digital. Sedangkan TV juga udah akan ada program pemerintah yang dicanangkan itu adalah analog switch off. Jadi TV-TV yang analog akan dimatikan dipindahkan menjadi frekuensi digital. Nah, itu akan banyak saingan, akan lebih banyak kesempatan atau opportunity yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi kita jangan hanya berpatongan dengan broadcast itu televisi, broadcast itu studio ibaratnya gitu. Dengan adanya analog switch off jadi digital, itu bakal banyak banget kreativitas yang baru. Hal sesimpel kita nge-vlog, hal sesimpel kita jadi YouTuber, itu mungkin jadi isu juga buat teman-teman di dunia televisi gitu. Nah, itu yang harus kita ikutin, jangan sampai kita jadi orang-orang broadcast yang ketinggalan zaman. Kayak gitu. Mau nggak mau nanti TV kita juga akan ketinggalan kalau kita nggak ngikutin zaman kan. Kayak gitu. Ya, betul banget. Jadi untuk pertanyaan ini balik lagi ke diri kita sendiri ya, Kak. Kita harus bisa mengikuti zaman untuk tidak ketinggalan nih supaya bisa tetap menjanjikan ke depannya sesuai kekreatifan masing-masing. Oke, pertanyaan keempat dari @galena delio. Kak, kalau mau jadi program director, apakah harus punya pengalaman di posisi dulu nggak ya, Kak? Kalau news anchor kan harus jadi reporter dulu, Kak. Di posisi apa?
posisi dulu maksudnya apa? Maksudnya kalau kayak news anchor gitu kan kita harus jadi reporter dulu, Kak. Nah, Kalau kalau program director gimana? ya, Gitu. kalau program director Ya sebenarnya untuk jadi program director tuh banyak yang harus kita kuasai. Konten harus kita kuasai, technical harus kita kuasai. Mungkin berangkatnya bisa dari mana aja, maksudnya dari PA bisa, mungkin dari teman-teman kameramen bisa, dari teman-teman control room bisa juga gitu. Ya dari manapun sebenarnya bisa. Cuman ya kita harus banyak yang kita pelajari untuk menjadi program director karena kita nge-lead, kita ngedrive suatu tim. Bagaimana kita bisa ngedrive tim kalau kita nggak menguasai semua lini gitu. Jika kita diajak ngobrol sama lighting kita nggak nyambung, gimana kita ngedrive teman-teman lighting? Gimana kita nge-lead teman-teman lighting? Ketika kita diajak ngobrol, diajak diskusi dengan teman-teman kameramen, kita nggak ngerti angle, kita nggak ngerti frame, bagaimana kita bisa jadi program director. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Semua itu bisa kita pelajari mungkin dari yang kecil-kecil dari teman-teman. Maksudnya dari hal kecil sampai yang mungkin hal penting gitu. Ya dari mananya bisa jenjang karirnya. Oke, berarti harus sebenarnya fleksibel, tapi harus banyak belajar ya jadi program director ya. Oke. Ya, banyak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kevin Ardian. Kak, kalau jadi program director harus dari jurusan komunikasi ya, Kak? Enggak harus dari komunikasi atau dari jurusan broadcast. Yang penting kalian punya minat, kalian punya kemampuan atau kualifikasi yang cukup untuk jadi program director, it's okay. Nggak mesti dari jurusan yang terkait. Oke, berarti Makanya masuk BINUS TV biar bisa ada ilmunya, walaupun kalian betul banget. dari DKV atau dari IT atau dari mana, tapi kalian punya ilmu di BINUS TV Club, kalian bisa masuk. Oke. Kebetulan aku bukan dari jurusan ilmu komunikasi ya, Kak. Dari jurusan IT juga nih gue, Kak. Iya, betul. Jadi mungkin bisa kali nih ya, asal mau belajar, betul nggak sih, Kak? Betul banget. Okay. Justru IT sekarang dibutuhin banget juga di dunia broadcast. Maksudnya dengan keilmuan yang kalian miliki kan sekarang banyak live streaming dengan Vmix, dengan OBS. Itu kalian bisa lebih gampang kan nguliknya daripada orang-orang yang mungkin nggak terbiasa dengan IT, harus lebih step-nya harus lebih banyak belajar daripada kalian teman-teman yang IT. Oke, Kak, aku punya satu pertanyaan tambahan nih, Kak, yang aku pikirin dari tadi. Apakah bekerja di dunia broadcasting harus butuh sertifikat khusus gitu, Kak? Maksudnya sertifikat untuk masuk ke dunia broadcast? Misalnya kalau di dunia IT, kalau misalnya mau jadi UI UX harus ada sertifikat dia pandai HTML, bahasa coding, HTML itu, PHP. Kalau dari di broadcasting sendiri harus ada begituan nggak sih, Kak, sertifikat khusus begituan? Sebenarnya ketika kita melamar kerja nggak harus ada sertifikat atau apapun itu, cuman apa ya, kan ada program pemerintah juga yang sertifikasi profesi. Nah, itu juga penting bagaimana kita bisa melegitimasi diri kita bahwa kita capable dalam profesi kita harus punya sertifikat. Itu sih sebenarnya sertifikasi profesi ya, maksudnya bukan syarat kita mau masuk jadi program director kita harus punya sertifikat apa gitu dikasih ke HRD gitu kan maksudnya kan. Ya sebenarnya itu sih bisa juga, cuman kan itu apa namanya, itu kayak nilai tambah ketika kita masuk ke dunia kerja kan. Apapun apa namanya pekerjaannya ketika kita melamar dan kita punya sertifikat yang berkaitan itu kan pasti jadi nilai tambah. Tapi untuk sekarang saya sih mau bilang pentingnya sertifikasi profesi, sedikit melebar dikit sih. Ketika kita punya profesi tertentu itu penting sertifikat. Ini juga program dari pemerintah sebenarnya. Kenapa penting? Karena ini jadi acuan buat apa namanya ya, buat perusahaan-perusahaan atau buat klien-klien yang ingin
memakai jasa kita atau yang merekrut kita bahwa kita tuh mampu di bidang ini, di bidang tertentu. Misalnya kayak kita mau di-hire untuk megang program Olimpiade misalnya atau Asian Games. Untuk itu dibutuhkan sertifikat profesi yang melegalkan bahwa kita bisa. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong kalian tiba-tiba diajak orang tapi kalian nggak punya bukti kalian bisa gitu. Dengan adanya sertifikasi profesi, nih gue bisa. Jadi orang akan lebih percaya. Oke. Nah, Kak, ini ada pertanyaan terakhir dari Cahya Putrinda. Kak Arif kan deket sama dosen, banyak dibantu juga dan relasinya kakak banyak. Boleh nggak sih Kak dikasih tips biar punya koneksi yang luas? Wah. Tips and trick terbaik ya. Ya, koneksi itu sebenarnya kan kita bisa bangun dengan komunikasi itu tadi. Maksudnya relasi itu kan nggak hanya orang dekat yang kita kenal, tapi bisa juga orang baru yang kita kenal. Nah, bagaimana kita bisa punya relasi dengan orang baru ya itu tadi dengan soft skill yang kita punya. Komunikasi yang baik, jalin hubungan baik. Ya, maksudnya jangan ketika kalian punya orang tua yang berpengaruh, jangan sombong deh ibaratnya. Belum tentu di luar sana orang tua kalian yang akan kasih jalan, tapi justru mungkin orang-orang lain yang percaya dengan kemampuan kalian. Sangat setuju. Iya, betul banget. Sangat setuju. Karena sombong itu nggak guna ya, Kak. Yang penting tuh attitude kita tuh harus bagus dulu. Betul. Nah, wah, terima kasih banyak atas antusiasme Smart Viewers yang udah bertanya ke Kak Arif. Tapi sayang banget ternyata sesi KKN sudah berakhir dan sekaligus menutup episode kita hari ini. Semoga melalui diskusi singkat pada hari ini, Smart Viewers bisa menambah wawasan seputar dunia broadcasting dan bisa mulai bikin target-target untuk bisa berkarir di dunia pertelevisian. Dan terima kasih banyak atas kehadiran Kak Arif di PSBB hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Kak, dan sehat selalu Kak Arif. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Thank you. Sebelum kami pamit undur diri, aku mau mengingatkan kembali untuk para Binus 2024 dan 2025 untuk join bersama kita di Binus TV Club dengan cara mengisi link pendaftaran yang tertera pada bio Instagram kami di @binustv-club. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang UKM Binus TV Club dan mau bergabung sama UKM kita nih, jangan lupa untuk ikuti sesi Festival OK Binus TV Club di MS Teams dan juga live Instagram kita di Instagram Eto setiap jam 7 malam di hari Kamis. Saya Markus. Sampai berjumpa di PSBB episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.